Ya, hari ini tanggal 10 bulan 11 bagian ke-10 teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah memberikan subscribe, baik yang sudah lama ataupun yang baru. Dan bagi teman-teman yang baru mungkin ini adalah updatean saham, itu adalah updatean punya teman-teman ya. Bukan rekomendasi ya, apalagi suruh menjual ataupun suruh membeli tidak teman-teman ya. Terus kepada teman-teman yang sudah lama, terima kasih banget ya. Tanpa ada teman-teman mungkin video ini tidak akan bermanfaat. Dan satu lagi kita akan membahas soal teman-teman ada yang berkomentar untuk rekomendasi gitu ya. Mohon maaf teman-teman ya, saya tidak akan memberikan itu. Kenapa? Mungkin saya nanti ke depannya ada, mungkin pernah teman-teman yang dari awal pernah ada video untuk perhatikan. Nah, mungkin seperti itu teman-teman ya. Itu bukan rekomendasi, hanya teman-teman untuk memperhatikan aja. Apakah bisa layak dibeli atau tidak nanti serah teman-teman gitu ya. Yang penting saya sudah menyajikan data dengan analisis saya sendiri dan emiten yang saya pilih sendiri gitu ya. Nah, terus itu ya untuk jawaban untuk rekomendasi seperti itu ya. Jadi tidak akan memberikan saham untuk rekomendasi, tapi hanya memperhatikan aja. Mungkin kita sama-sama analisa, oh ternyata analisa saya seperti ini, analisa teman-teman oh beda ini. Ya tinggal dituangkan di kolom komentar, siapa tahu teman-teman yang lain bisa membacanya dan bisa menjadikan rekomendasi juga. Terus yang kedua pertanyaan soal Instagram. Terus pertanyaan yang selanjutnya itu ada nggak grup-grup itu mode grup apa Facebook atau grup apa lah ya, Telegram ya. Tidak ada teman-teman. Saya dari awal niatnya emang satu, pingin memberikan pengalaman saya di bursa kepada teman-teman ya. Nah itulah titik awal kenapa saya bikin saham gocap sebagai nama channelnya gitu ya. Dulu kan saya pinginnya ini saham gocap itu tidak ada informasi apapun gitu. Tapi seiring dengan perkembangan video ini ya akhirnya ternyata banyak yang nyangkut gitu kan. Bukan hanya di saham gocap aja, ternyata banyak yang nyangkut. Dan pengalaman nyangkut saya mungkin nanti dibagi sama teman-teman gitu, seperti itu ya. Karena semua pun baik profesional yang sekarang jadi banyak duitnya pernah cut loss, pernah nyangkut ya, pernah bingung, pernah mencari titik di mana harus mereka belajar kembali gitu kan. Tapi seiring dengan waktu mereka belajar terus dan akhirnya mereka menemukan jalannya gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini mungkin sedikit akan membuka jalan teman-teman ya. Sedikit itu cuma kasih bilang kenapa kalau kalian diberikan rekomendasi kalian tidak akan berkembang teman-teman. Tapi kalau kita bertukar pikiran kemungkinan kita sama-sama lah berkembangnya gitu ya. Cuman kalau rekomendasi mungkin teman-teman hanya mengandalkan oh gampang lah nanti juga dikasih rekomendasi beli saham ini nanti tanggal sekian bulan sekian atau tahun sekian dijual mungkin untung. Tapi kalau kalian bisa analisa sendiri, nah kita bandingkan dengan analisa teman-teman dengan analisa saya, oh ternyata ada titik temu di sini ya, mudah-mudahan bisa sejalan gitu ya. Kalaupun istilahnya tidak sejalan, kita berobat bareng aja gitu kan. Kayak teman-teman juga sering memberikan informasi ini ternyata lagi posisinya saham ini dari Revo atau lagi apa gitu kan, ada berita ini ada berita ini. Nah kalau saya kenapa harus membahas lukisan market maker, karena tercermin di sini teman-teman ya. Ini semua tercermin di sini. Jadi mulai lukisan, mau ada berita, mau ada apapun, ada isu gitu ya. Nah, tercerminnya di sini teman-teman ya. Jadi intinya kalau kalau dalam trading itu kan cuma dua. Kalau nggak turun ya naik atau nggak sideways gitu kan. Pilihannya sideways. Terus kalau istilahnya beli di bawah pasti jual di atas gitu kan. Seperti itu kan. Kecuali kalau ada program terbaru gitu kan. Program apa tuh ya? Yang beli saham dulu dengan modal sekian, nanti ketika turun di bawah baru dijual, bisa seperti itu. Ada sekarang itu program seperti itu. Ya terserah bursa lah mau bikin program apa, yang penting pemasukan ke bursa banyak. Intinya seperti itu teman-teman ya. Makanya untuk untuk kedepannya mungkin kita akan terus berkembang ya sesuai dengan perkembangan zaman ya gitu. Karena setiap zaman itu ada waktunya dan setiap waktu pasti ada zamannya. Oke, tanpa berpanjang lebar dan sudah berpanjang lebar, ada emiten BBRI. Pertanyaannya adalah apakah saatnya masuk? Nah, untuk saham BBRI teman-teman ini sebenarnya ini banyak direkomendasikan gitu sama teman-teman yang lain juga banyak lah. Nah, sekarang itu ada makan bilangnya
bahwa saham BBRI ini kalau nggak banyak yang cut loss ya tidak akan naik. Semua analisa apapun benar, ya. Kenapa benar? Karena ketika menemukan kesalahan, disitulah akan namanya titik di mana teman-teman tahu. Nah, jadi benar kan? Oh, dulu saya beli sini ternyata gagal. Sekarang harus beli di sini. Nah, ternyata betul cuan. Nah, itulah jadi kegagalan nanti teman-teman itu menjadikan pengalaman dan akan membenarkan analisa teman-teman selanjutnya gitu ya. Nah, kalau saya berpikirnya seperti itu teman, tidak ada analisa satupun yang salah, hanya soal waktu saja. Nah, untuk BBRI kan lagi dibuang sama bandar lokal dan foreign teman-teman. Jadi waktunya beli kapan? Kalau menurut saya tunggu sampai bandar lokal dan foreign jualan. Maaf, beli. Ya ini bandar foreign, bandar foreign yang bawah, ini lokal. Ini bandar lokal. Kalau udah mereka beli berdua, kemungkinan ke atas ya, lihat perkembangannya ke atas. Dan saya yang tidak suka di sini itu adalah cara opennya kadang-kadang seperti pocong ya, loncat-loncatan, loncat ke bawah, loncat ke atas. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman kalau teman-teman perhatikan EMA 10-nya kan masih di bawah, masih di atas candle. Nah, tunggu aja sih EMA 10-nya di bawah candle. Nah, kalau gagal lagi, teman-teman coba ke bawah lagi, itu memberi kesempatan teman-teman untuk ngambil sesuai dengan strategi teman-teman ya. Semua harus dalam strategi. Kalau ngambil sekarang, teman-teman strateginya seperti apa? Contohnya ngambil di bawah lagi nanti ketika EMA 10. Kalau ngambil sekarang saya akan tunggu, mungkin itu strategi teman. Nunggu aja itu strategi teman-teman. Dan kalau naik lagi saya akan beli lagi, ataupun nanti saya akan jual di harga tertentu atau tidak tertentu juga. Nanti teman ternyata harga tidak tercapai. Ketika tidak tercapai maka saya akan. Nah, itulah ada strategi teman-teman ya. Dari saya teman-teman, biasanya saya suka memperhatikan itu CMA 10. Mau saham apapun ya. Saya perhatikan CMA 10-nya, kalau dia sudah mulai menjauh daripada candle, artinya di bawah dia terus saya akan beli. Contoh, kalau saya beli di atas sini, kemungkinan turunnya ada, kemungkinan naiknya ada. Kemungkinan turunnya yang saya kemungkinan di sini teman-teman ya, dia sudah ketembus, dan satu lagi di angka 4.300. Kenaikan bisa sampai ke 5.600 karena saya pacuan daripada harga wajarnya. Harga wajarnya aja 4.900 sama 6.000, artinya tengah-tengah sekitar 5.600-an ya, ataupun di bawah itu. Nah, saya suka pematokan sekarang sama 3 garis ini. Bila teman-teman beli di harga tengah, artinya kemungkinan atasnya ada, kemungkinan ke bawahnya ada. Nah, teman-teman nanti ketika beli di harga tengah, contohnya di 4.800, teman-teman perhatikan area penurunannya. Oh, saya di sini satu kali average. Kalau dia tidak naik juga, saya akan average lagi di bawah ataupun di harga tengahnya. Kenapa? Nanti teman-teman punya average mungkin pasti di bawah gitu ya. Kalau teman-teman harga di sini, average di sini, berarti teman-teman di tengah-tengah sini. Nah, teman-teman kalau di bawah sini berarti teman-teman nanti punya average di harga 4.300. Nah, seperti itulah teman-teman, suka saya strategikan ya. Walaupun teman-teman cenderung lebih baik teman-teman beli itu di harga bawah ya, karena sesuai dengan hukumnya beli di bawah jual di atas, meskipun saham LQ45. Tetapi kalau saham LQ45 terutama BBRI, kalaupun nyangkut di atas, kemungkinan kejemputnya ada kemungkinan. Kenapa? Karena setiap tahunnya mereka itu mencapai puncak tertinggi yang baru. Contoh, perhatikan teman-teman selama 10 tahun deh, biar agak lumayan ya. Perhatikan tahun 2000 berapa ini? 2021 puncak tertingginya ada. Tahun 2022 puncak tertingginya ada. Tahun 2023 puncak tertinggi di Agustus ada. Tahun 2024 puncak tertingginya di 6.000. Artinya ada kesempatan di tahun 2025 untuk mencapai harga tertinggi yang baru. Nah, jadi untuk saham-saham yang cenderung bagus ya seperti ini teman-teman. Makanya manfaatin aja ketika ada penurunan dari pucuknya gitu, pucuk sini ke sini tuh bagi dua, maka saya bagi dua teman-teman, bagi tiga, 1, 2, 3. Nah, sekarang dalam posisi di tengah, mau menuju tengah lagi ya, karena kemungkinan ke tengahnya ada di atas, ke tengah lagi, baru ke atas. Ini juga udah mulai menuju ke tengah ya. Saya bilang kalau tidak menuju tengahnya, mungkin di area tengah-tengah yang ini di sini nih, maka saya cenderung ke 4.300 bisa, atau enggak di area sini kalau ada pantulan, atau besok hari Senin ada pengambilan lagi dari bandar lokal dan foreign, kemungkinan dia akan di up ke atas ya. Tanda-tanda kenaikannya sudah ada gap dan si kepala merah, target saya di 5.016 yang tadi itu, dan ada gap juga di antara 5.200 ya. Untuk BBRI mungkin seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke emiten berikutnya, ada DOH. DOH ini sering digadang-gadangkan adalah emiten yang sering tukar-tukaran barang ya sama bandar, berarti bagus.
Kalau menurut saya ada tukar-tukaran barang itu bagus. Kenapa? Berarti mereka ada bandarnya di dalam. Kalau tidak ada bandarnya tidak akan mungkin bisa tukar-tukaran teman-teman ya. Mungkin mereka mau ngambil selisih 1 atau 2% karena dari 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar ketahuan sendiri berapa untung untuk 1% di sebuah emiten atau di sebuah saham ya. Silakan hitung 1% daripada 1 miliar berapa, itulah keuntungannya teman-teman ya. Nah untuk informasi doh dalam posisi pengambilan dari bandar lokal, coba perhatikan teman-teman, bandar lokal sudah ngambil dari tanggal 29 Oktober ya. Kita lihat 29 Oktober siapa yang ngambil untuk bandar lokalnya adalah si YB sama si AO. Biasa si YB sama si AO suka tukar-tukaran. Nah inilah yang mungkin menjadi teman-teman, wah si YB sama AO tukar-tukaran terus. Tapi kecenderungan si YB sama si AO sekarang lagi ngambil di angka berapa nih, 56-nya ya. Terus si bandar Poren mengambil per hari kemarin tanggal 8 ya. Nih tanggal 8 sudah mulai ngambil si Poren. Coba lihat siapa yang Poren ngambil. Ada si EP, ada si AK. Apakah disetujui si EP sama si AK masuk? Lihat besok apakah keluar atau tidak. Kalau dia semakin digencet berarti tidak setuju untuk masuk karena CC sudah mulai keluar gitu ya. Nah, coba perhatikan di sini teman-teman, siapa sih yang ngambil tanggal 23 Oktober? Kita untuk lihat porennya teman, 23 Oktober kita lihat. Kemudian kalau mereka ganti portionnya di porennya mungkin bisa diizinin apa enggak. Makanya kita lihat tanggal 23-nya. Ternyata sini CC yang nguasain ada si CC. Jadi kalau si CC setuju, ya mungkin siapa akan terus akumulasi, tapi lo enggak pasti digencet sama si CC. Dihajar ke bawah, ini ke bawahin terus digencet. Artinya tidak setuju, teman-teman ya. Nah, seperti teman-teman untuk doh itu ternyata dalam pungutan bandar lokal. Target yang saya targetkan belum tercapai sama body, hanya tertembus sama shadow saja. Saya pinginnya sama body, jadi belum tertembus ya, belum saya cabut. Nah teman-teman, kalau nyangkut-nyangkut di area 60-an mungkin bisa kejemput ya, mungkin dengan shadow lagi atau dengan body. Kalau dengan body fix dia mau ke atas ya. Ini karena doh ini lagi posisi di bawah. Kita lihat ya, posisi di bawahnya di area berapa dia mungkin akan ke atasnya ya. Kita cek. Nah teman-teman bisa ke angka tengahnya, ke harga murahnya di 70 teman-teman ya. Di 70 mudah-mudahan bisa ke arah sih 70 ya untuk target. Ini kan udah agak lama juga ya. Coba 3 tahun. Data udah melewati harga IPO-nya ya. Sekarang diturunin lagi nih sama Bang. Nah, teman-teman perhatikan. Ketika dia terjunin bebas sampai ke harga 50, teman-teman perhatikan dia sudah di-up lagi. Jarak waktunya berapa tahun nih? Makanya teman-teman saham IPO itu kan ketika yang dikebawahin ada 50 kan langsung diangkat. Nah inilah yang suka saja jadi penelitian. Kalau dulu tidak direkam, nah sekarang kan direkam teman. Jadi harga IPO, saham IPO yang terjun ke 50 saya rekam kan sekarang itu. Jadi kita punya patokan 50 nanti pas juga diangkat. Nah ini juga contohnya seperti ini teman, doh aja yang tidak diperkirakan mau naik malahan naiknya sampai ke angka 200. Bayangin aja dari 50 ke 200 berapa persen teman-teman. Itulah yang mungkin teman-teman yang bersabar di saham gocap yang IPO itu yang mungkin akan bisa ke arah situ ya. Tapi jangan jauh teman-teman. Kalau saya kan tidak jauh-jauh, hanya menembus area dia ketika kenaikan tertingginya aja, mungkin di angka 108 gitu kan, atau di angka lebih dikit lah gitu ya. Nah seperti itu teman-teman, untuk doh itu ternyata lagi ada pungutan dari bandar lokal. Dan kata teman kita, apakah benar ada big fund yang akumulasi 900 miliar? Kalau menurut saya sih bukan 900 miliar teman, kalau di area sini ya, dari 29 Oktober kita cek kembali 29 Oktober ini malahan untuk bandar lokal aja sudah ngambil udah ngambil 1,1 juta lot. Dan secara rupiahnya 6,2 miliar atau yang si awalnya 2,9 miliar. Artinya si big fund-nya ya cenderung mungkin ya, saya lihatnya sini bandar. Kalau big fund mungkin pemain besar di sini aja, di sini mungkin ya. Tapi saya tidak terdeteksi, kalau di sini hanya terdeteksi si frekuensi larger, artinya si bandar si smart money masuk teman-teman, sudah mulai masuk kembali ya. Ada kemungkinan ke atas ya, ada kemungkinan. Kalau teman-teman perhatikan juga, kalau pengen lihat dari bandar lokal, ngambil dari kapan nih, dari sini teman-teman, dari tanggal 10 September. Perhatikan 10 September, lihat teman-teman, 2 bulan yang lalu
Siapa yang ngambil? Ada si FS 16,3 miliar atau 2,9 juta lot. Nah, bandar lokal sudah menguasain 2,9 juta lot untuk di emiten. Jadi kemungkinan ke atas ada iya. Kenapa? Buat apa lot segitu jumbonya kalau tidak dijual? Buat koleksi kan tidak mungkin teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan si doh ini cepat di up ya. Mungkin target yang saya targetkan dulu deh, jangan jauh-jauh dulu, nanti kalau udah ada target selanjutnya kita akan bahas lagi. UNTD, aduh UNTD ini belum pernah dibahas kembali. Ini sebenarnya makan saya, ini saham pilihan. Awalnya saya memilih satu saham buat penelitian juga. Ternyata pas saya lihat-lihat ternyata saham IPO itu harus banyak yang diteliti ya. Mungkin nanti ini salah satunya akan masuk ke saham penelitian juga ya teman-teman ya. Oke, untuk saham UNTR bagaimana? Sekarang Smart Money sudah mulai masuk ya, Smart Money sudah masuk 3 hari ini. Terus bandar lokal tapi sekarang lagi ngejual dulu sama bandar porennya. Ini ada kenaikan ke atas, siapa yang nerima? Coba lihat siapa yang nerima ya. Tanggal 8 ya. Tanggal 8 siapa yang nerima? Ada si PC XA untuk domestiknya. Ada EP apa DH yang ngejual si SA sama si CP ya. Ini kedurang ke atas artinya si bandar lokal ngejual ke bandar bukan lokal, maaf bukan dari bagian bandar UNTD tapi diizinkan untuk naik ya. Tapi dengan syarat kamu ngambil barang saya gitu kan. Poren kemarin sudah sempat ngambil keluar sebentar lagi ya. Coba lihat nih poren kita lihat dari tanggal 6 dari tanggal 6 coba lihat poren. Siapa yang ngambil? Ada CC, bagus teman-teman, CC ngambil nih. Dikeloskan CC ngambil 9,5 jual 4,8. Bagus kan jualan di atas dia berarti ya. Maka saya bilang suka sama CC seperti teman-teman dia ngambil di bawah jual di atas ya. Nah saya suka dengan CC poren seperti itu ya. Mudah-mudahan ditunggu aja teman-teman. Mudah-mudahan si MA 10 nya bisa di bawah kembali biar ya bisa ke atas. Tanda-tanda kenaikan ada di 123 sama 140 ya. Mudah-mudahan bisa ke arah situ karena di sini sudah tidak ada tanda-tanda kenaikan dari si kepala merahnya. Hanya ada meninggalkan di area 123. Oh ada satu teman-teman nih. Kita kasih tanda lagi deh. Satu lagi tersembunyi di area 131 nih. Ada ya 131 ada. Nah seperti teman-teman untuk NTD sementara ini update-nya seperti itu dulu. Jadi hanya ada pengambilan dari bandar lokal dan poren teman sedikit semenjak dia penjualan mungkin mau ngambil di bawah ya. Mereka jual dulu biar dapat duit di harga atas, di harga sini. Mungkin mereka mau ngambil di harga sekarang gitu ya. UNTD ini udah mencapai UNTD. Kita lihat UNTD posisinya di mana. Masih murah teman-teman ya. 1 tahunannya karena baru saham baru IPO. Kemarin dia udah menyentuh harga terbawahnya. Keren juga, dikit lagi menyentuh harga terbawah teman-teman ya. Di 98. Ya. Itu udah support. Kemarin sempat naik, saya bilang bahaya nih kalau tidak ada koreksi. Koreksinya terlalu dalam. Kembali lagi ke awal. Bagus berarti teman-teman. Mereka punya strategi baru berarti ya. Lanjut, ada ENRG tidak ada tidak ada keterangan ya. ENRG hanya updateannya saja. Target kedua, target sunahnya berarti tanggal 10 bulan 11-nya hari ini ya. Saya catat tadi teman-teman, saya sempat ngerekam tadi ya. Cuman gagal, berarti rekamannya tidak saya upload, baru hari ini saya jam sekarang baru saya upload, meninggalkan gitu. Tadi sempat mau upload itu gagal teman-teman ya. Karena ada gangguan teknis dari rekaman saya. Nah, ini lagi diambil dari bandar lokal juga sudah ngambil. Kita cek dulu poren dulu ya. Poren dari tanggal 7 teman-teman ngambil. Untuk ENRG ini ya. Ada CC kembali teman-teman ngambil ya 4,4 miliar. Terus ada BK keduanya. Nah, bandar lokalnya coba lihat siapa. Bandar lokal tanggal 8. Domestik. Ada si FZ teman-teman sama si AT, bagus teman-teman nih yang ngambilnya. Cuman ini tanda-tanda penurunannya sampai kapan nih? Sampai 221 teman-teman, masih bisa ke arah situ ya, tanggal 22 tanggal di harga 221 ya. Tapi kalau tidak sampai sini ya mudah-mudahan sih ini ditahan di area sini kan ada ada gapnya kecil ya. Nah, mudah-mudahan bisa ditahan di sini ya. Mudah-mudahan. Target 278 305 ya. Mudah-mudahan si emas sebelum mulai bawah atau ketembus gitu ya. Tapi target kenaikan ada teman-teman. Kita lihat ENRG posisinya di mana. Takutnya ini udah di atas. Kita lihat
Ya, kemarin 1 tahunan sudah mencapai 294 harga tertingginya, sekarang lagi turun ke bawah. Untuk 3 tahunan juga sudah dikit lagi mencapai 345, sekarang kemarin 299 ya. Tinggal 50 poin lagi. 5 tahunan dalam posisi betul, dia dalam posisi mahalnya teman-teman. Tapi kecenderungan dia ditahan di area tengah walaupun jeblos ke area 171 ya. Tapi semenjak itu dia tidak mau jeblos ke area 171 lagi, cenderung di harga tengah aja teman-teman. Kalau mau ngambil di harga tengah aja di 200-an teman-teman ya. Untuk 10 tahunan posisi murah banget, artinya masih ada kesempatan ke harga 500 teman-teman. Cuman ya agak dikit perjalanannya agak lumayan, soalnya ini kan udah atas bawah teman-teman, sanggup nggak gitu kan. Seperti itu kan intinya, sanggup nggak gitu kan. Nah jadi intinya energi ini lagi ada pengambilan dari Bandar Poren, dan lokal juga sudah mulai ngambil per hari kemarin ya, tanggal Jumat ya, tanggal 8. Target masih teman-teman di 305 ya, mudah-mudahan bisa tercapai, ini target keduanya. Oke lanjut, kita ada PP kalau nggak salah ada berita teman-teman, baca aja beritanya. Tapi di sini terlihat kita lihat aja lukisan market seperti apa. Ternyata kemarin semenjak ada berita ada pengambilan dari bandar lokal. Lihat bandar lokal sudah mulai ngambil dari tanggal 30 ya. Mau digabungin. Nah, dari tanggal sini karena udah mulai ke atas ya. Nah, dari sini ya. Dari tanggal 7 Oktober. Coba lihat 7 Oktober. 7 Oktober ada si AZ teman-teman ngambil. Oh, sedikit ya, sampai miliaran ya. Ada YP, ada CP. Ini teman-teman coba lihat Poren cenderung keluar teman-teman. Dia ya cenderung keluar dari bulan apa nih? September. Ya. Untuk lokal ngambil Oktober, Poren keluar September, tapi sekarang lagi ke atas ya. Kita cek untuk PP ini bagaimana posisinya. Posisi cenderung di harga tengah ditahan teman-teman. Jadi kecenderungan ke atasnya ada ke angka 326, tapi jangan jauh-jauh lah, 13 aja. Nah, jangan jauh-jauh. Terus untuk 3 tahun juga sama, harga tertingginya hanya 321, 5 tahunan cenderung betul ini harga tertingginya ya, jadi udah sampai situ aja. Jadi cenderung sekarang lagi mahal teman-teman. Kalau mau scalpingan aja jangan ngambil untuk swing ya, karena targetnya sedikit lagi. Kalau nggak mau ngambil swing, ambil aja di bawah ya. Ini juga penurunannya sudah mulai ada kelihatan, 186, 202 sama 226. Mungkin kalau dikasih di harga situ mungkin teman-teman bisa berharap untuk pengambilan kembali. Kalau sekarang scalpingan aja karena target tinggal sedikit lagi ya. Oke, untuk PP seperti teman-teman ya, ada pengambilan di bandar lokal, cenderung sedikit lagi mencapai harga puncaknya, dan Poren jualan. Teman-teman melakukannya saja scalping teman-teman ya. Nah, target yang saya targetkan sudah tercapai sama saya doang gitu kan. Belum sama body. Lanjut ada ERTX bagaimana? Ya, ERTX ini targetnya sudah mulai tercapai. Satu sudah tercapai sama kepala merah lagi ya, sama isinya kejemput sih teman-teman. Kalau yang di bawah sini ya jemput ya, yang nyangkut juga sih kejemput. Target selanjutnya adalah 172 sama 265 sama 332. Kita lihat dulu posisi teman-teman ERTX ini seperti apa. ERTX ya. ERTX kita lihat. Oh, kok ke situ? ERTX. Udah. ERTX dalam 1 tahunan dulu deh teman-teman. 1 tahunan dalam posisi murah banget ERTX. Murah banget, lagi ke bawah dulu. Menunjukkan ke bawah. 3 tahunan lagi murah banget. 5 tahunan murah banget. 10 tahunan murah banget, dan cenderung dia sudah lepas daripada supportnya ya. Tapi ada support terendahnya di angka berapa ini? Di 69 ya. Tahun berapa? Udah jauh banget ya. Tahun 2014. Jauh banget. Kita lihat ke masa depan. Nah, untuk penurunan mungkin akan ke 82 ya. 82 biarkan aja turun ke 82-nya untuk menembus PR-nya, karena ini si ekor hijau. Dia bagusnya kalau nembus ekor hijaunya sama candle merah, artinya ketutup teman-teman ya. Tapi kalau sama candle hijau lagi ya artinya dia mau ke atas lagi ya, seperti ini lagi nih. Tapi dia meninggalkan jejak di angka 84-nya.
Untuk foreign bagaimana, cenderung dia ngejual. Bandar lokal mat untuk foreign cenderung ada pembelian dikit teman-teman nih, pembelian dikit, cuman dia tidak signifikan pengambilannya teman-teman, ngambil keluar, ngambil keluar, nggak seperti bandar lokal. Lihat bandar lokal itu kalau ngambil ya bagus teman, ada ngambil keluar tapi terus-terusan ada transaksi tiap harinya. Nah terakhir dia kemarin ngambil tanggal berapa nih, tanggal 1 November, tapi ada pembuangan. Kita cek deh 1 November, siapa tahu ada sisa barang. Nah sisa barang dikit lagi teman-teman ya. Untuk sisa barangnya dikit lagi, kita cek 1 November ada CC lokal, NI sama XC. Oh kebanyakan XC yang ngambil. Perhatikan aja teman-teman, ini kan bandar lokal, bandar foreign lagi ngejual ya. Makanya teman-teman perhatikan nanti si bandar lokalnya dia ngambil lagi atau tidak. Sekarang udah jeblos MA sebelumnya sudah mulai jeblos ya sama candle, artinya tunggu aja karena MA sebelumnya masih berada di posisi atas dikit gitu ya. Mudah-mudahan besok ada hari Senin ada apa dikit ya dari bandar lokalnya, karena cenderungan ini bandar lokal lah yang menguasai emiten ini. Ketika naik dia lihat teman-teman, bandar lokal lah yang memaaf harga. Ketika dia di sini di area 131 ternyata jualnya ke bandar lokal, artinya bandar lokal juga lagi mengapa harga, cuman lagi jualan di area atas. Mudah-mudahan bisa ditahan ya, tapi kalau dia ke bawahin akan lebih baik lagi teman-teman. Jadi teman-teman masih ada potensi ya, untuk ini kan masih murah banget teman-teman, walaupun istilahnya beli harga sekarang juga masih murah, cuman perhatikan nanti aja kalau mau beli MA10-nya sudah mulai di bawah candle atau sudah menyentuh ke 82, dan perhatikan MA10-nya juga harus di bawah candle, itu tandanya mau uptrend ke atas. Target masih di 265 sama 332 ya. Bandar lokal ngejual, foreign ngebeli teman-teman dikit nih, walaupun dikit tetap foreign ya, cuma 1,6 juta aja. Kita lihat foreign tanggal 8. Tanggal 8 ada siapa sih, AK sedikit ya, cuma 150. Gak jadi masalah teman-teman, 150 juga yang penting foreign ngambil gitu ya. Ada Zekon, ini tulisannya bukan Zekon, Zeton. Zekon kali ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Zekon dari posisi ke bawah. Perhatikan teman-teman, area 84-nya ini area support standar ya. Tidak ada PR yang harus dikerjakan, cuma standar aja menuju ke situ. Ini mas 10-nya masih di atas, artinya masih downtrend. Perhatikan di 190-nya ada gap, artinya mau ke situ. Tapi saya menarikkan ke angka 123 saja teman-teman. Target tanggal 2, target kedua, target sunnah waktu tanggal 26 bulan 8 ya. Kita ditulisnya sini tanggal 26 bulan 8. Sekarang bagaimana foreign lagi ngambil teman-teman. Per hari kemarin Jumat CC ngambil 3,8 ribu, dia jualan tidak? Dia tidak jualan. Keren berarti teman-teman, si foreign keren nih. Mudah-mudahan tahan ya di area ini sampai saya juga sampai lepas gitu ya, karena ini hanya support standar aja, bukan PR ya. Kalau PR kan ada gap gitu, kalau ini tidak ada gap artinya PR aja di sini. Bukan PR ya. Jadi kalau ketutupnya ya karena ketutup biasa aja, karena support gitu ya, bukan PR yang harus dikerjakan. Nah teman-teman, ada kemungkinan naik, betul ada. Kenapa? Tinggal tunggu aja MA10-nya di bawah candle, kemudian dia akan naik. Dan dari bandar lokal dia cenderung sebenarnya dia datar-datar aja gitu ya, tidak ada pungutan yang signifikan. Tapi kemarin sempat pungut dikit gitu ya, dikit banget ini, seperti yang dijagain ya. Zekon itu nanti kalau smart money sudah masuk, macam ini kan kemungkinan ke atasnya ada, tapi kalau pingin nunggu agak lama dikit teman-teman, biarin aja ke atas 4%, 5%, biarin aja. Kalau turun ngambil lagi, bisa ke atas kembali ya sampai ke angka 110, kan lumayan teman-teman ya. 110 dari harga berapa tadi, harga 110 dari ke tadi harga berapa tadi sini, ke 88 kan lumayan teman-teman ya. Ini Zekon belum diganti ya. Zekon lihat posisi. Zekon itu masih posisi murah teman-teman, itu tidak terlalu murah banget untuk 10 tahunan, artinya kecenderungan ke atas ada karena sudah mulai sideways. Nanti teman-teman bisa mencapai ke harga ini lumayan teman-teman ya. Ya ke harga sini aja udah lumayan, ke harga 3/4-nya di harga murahnya ke 400 kan lumayan. Kalau dikasih kemungkinan ada. Kalau ini sudah mulai di bawah banget, tinggal maunya bandar mau enggak gitu kan istilahnya. Kadang-kadang kalau bandar begitu kan, nurunin dari tahun berapa nih, dari tahun 2015 turunin terus ya, sekarang lagi sideways. Nah itulah kesempatan teman-teman bisa mendapatkan emiten yang bagus. Mungkin tinggal lihat aja fundamentalnya seperti apa, dan tanda-tanda kenaikan ke sampai 123 juga ada.
tanda-tanda kan sudah ada, akumulasi deposit juga sudah ada, smart money sudah mulai masuk kembali, dan si Bana Loka juga cenderung dia ngambil sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan teman-teman ya ke 111 aja dulu lah, jangan tinggi-tinggi ya. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin selepas ini pagi mungkin ya kita bahas lagi untuk yang lainnya. Yang mudah-mudahan membantu teman-teman dalam menganalisa, kita sama-sama menganalisa kembali. Mudah-mudahan analisa teman-teman yang sudah dilakukan sama dengan saya. Apabila tidak sama, kita berobat jalan. Oke? Salam teruntuk keluarga rumah dan selamat beristirahat dan ciao.